Hey guys, welcome to Hypnos Podcast. Di sini gue ada Thomas. Pada hari ini kita mau mengangkat topik edukasi nih untuk obrolan di podcast kita. Yuk, langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng teman-teman kita yang lain. Hai guys. Pertama ada gue, ada Dharma. Gua Florin. Gua Excel. Gua Kelvin. Susania. Aku Margareta. Gua Aulia. Gua Michelle. Gua Rangga. Nah, jadi kali ini kita mau bahas topik tentang edukasi nih, teman-teman. Nah, topik edukasi ini kenapa kita pilih topik ini? Karena gue rasa nih edukasi cukup dekat untuk kita calon-calon mahasiswa nih. Gimana menurut kalian guys? Gue setuju banget sih. Apalagi nanti yang kita bentar lagi bakal mulai daftar-daftar panitia. Benar banget sih, edukasi penting banget untuk menambah wawasan kita sih menurutku. Edukasi itu sangat berguna ya untuk nanti kita diterjun di dunia kerja. Nah, nggak ada edukasi ya gimana mau diterima? Untuk menambah pengetahuan juga. Ya betul. Guys, gue punya pertanyaan. Apa deh? Boleh, silakan. Menurut kalian semua itu, edukasi bisa kita dapetin dari luar sekolah nggak sih? Bisa banget. Bisa banget. Bisa. Bisa aja. Bisa dong. Itu contoh-contohnya gimana ya guys? Coba kita ada contoh-contoh nggak nih kita buat kita kasih ke penonton nanti sekian. Ke perpustakaan bisa untuk nyari-nyari buku gitu. Bener banget tuh. Nah, contohnya dari media sosial gitu seperti YouTube. YouTube kan ada konten-konten tentang edukasi, nggak semuanya konten yang negatif aja, banyak yang positif kayak edukasi. Nah, bener banget tuh, setuju banget. Karena digital zaman sekarang tuh, wah udah gampang banget deh diakses ya. Iya. Terus apalagi Gimana, ada social menurut media gitu, jadi edukasinya lebih gampang disebar kan. Setuju tuh. Iya, setuju sih. Ikutin seminar juga bisa. Nah, contohnya kayak sekarang kita ini ya, lagi melakukan sebuah podcast, tapi podcastnya kita nggak bertemu ya, kita lewat digital aja. Mantap lah. Ini kita mirip-mirip dengan konsep PGU kita ya, digital immersive ya kita ini. Iya. Nggak ada, tapi kita ngobrol di sini. Kita saling berbicara. Sharing. Jadi situasi pandemi seperti sekarang ini bukan suatu halangan ya kita untuk mendapatkan edukasi ataupun berkomunikasi dengan teman-teman kita. Iya, Bener betul kan? banget. Betul banget. Setuju gue sama Thomas. Bagaimana menurut kalian tentang edukasi atau pendidikan di Indonesia? Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Bagus ini. Mantap. Bagus tuh. Ada mau sharing nggak sini? Edukasi di Indonesia tuh menurut gue kayak udah lumayan bagus lah ya dibanding dulu. Ya sekarang semuanya udah mulai pindah ke online kan. Kayak sekarang aja buku udah ada e-book online gitu-gitu. Jadi kayak udah lumayan berkembang lah. Gue yang tentang kata pembelajaran semua mau jadi online, gue agak khawatir sih. Karena kan kita nggak semua orang seberuntung kita ya bisa punya gadget-gadget dan peralatan yang memadai untuk sekolah online ini. Jadi kalau misalnya kita mikirkan rakyat lain, ada kendala juga sebenarnya. Mungkin bagi kita enak, tapi mungkin bagi rakyat lain ada yang kesulitan. Kalau menurut gua sih sebenarnya kalau pendidikan online tuh kurang efektif ya, buat pinter tapi juga buat membentuk karakter kita kan. Guru itu kan sebagai pembimbing karakter kita juga. Kalau kita nggak ketemu mereka, ya buat apa Susah sekolah juga. Benar banget sih. Betul. Ada hubungan antara kita dan gurunya ya. Nggak ada yang bisa Iya, harus ada interaksinya. Makanya Interaksi semoga sama teman aja. juga. Nah, itu juga tuh. Udah nggak bisa ketemu kayak begituan. Jadi nanti ngomong. Ya kayak gini kita podcast. Iya. Gue pengen nambahin juga nih. Apa nih? Makanya semoga aja sebentar lagi kita bisa menjalankan edukasi secara hybrid nih. Jadi secara offline dan online juga gitu. Iya, semoga bisa Indonesia. Itu meringankan beban kita sih sebenarnya sih. Beban manusia mungkin, beban murid-murid mungkin bisa diringani sih gara-gara itu. Pengalaman waktu lu SMA kan ada sempat online kan? Online. Sekolahnya online kan? Gimana pengalaman lu kayak online gitu? Waktu sekolah online sih tugas sih lebih banyak ya karena nggak jumpa gitu sama guru dan kurang nge-feel gitu. Apa yang mereka jelasin kadang nggak masuk kan karena online gitu. Mau bertanya kayaknya nggak pas gitu jawabannya.
Setuju sih, Betul setuju sih, banget. betul, Kita kayak betul. nggak ketemu guru, jadi susah. Gurunya juga nggak bisa nangkep kita ngomong apa loh, kayak jadi miskomunikasi. Kalau aku sih waktu sekolah online tuh baru mulai Maret, 16 Maret. Jadi waktu sekolahnya tuh diliburin. Jadi itu waktu persiapan UN, 2 minggu sebelum UN kan itu. Jadi sebenarnya nggak ada pelajaran yang gimana-gimana sih, cuman tugas-tugas untuk persiapan UN aja. Kebanyakan kita dikasih tugasnya lumayan banyak ya gitu. Tapi Iya, banyak banget sih, Iya. bukan lumayan lagi. Soalnya Lebih banyak dari sekolah biasa justru. Iya banyak ya. Sebelum UN. Banyak. Banyak sih, gue banyak. Gue bener-bener banyak loh. Kalau lu pada bilang banyak gitu, kok gue kayak dikasih kayak cuma satu doang gitu, kayak nih lu kerjain ini. Iya, aku juga dikit sih. Gampe banyak banget. Gua kan terakhir tuh gua di homeschooling kan. Nah, jadi tugas-tugas itu emang udah biasa gue kumpulin lewat platform kayak Google Classroom, gitu-gitu. Jadi emang gue udah lumayan terbiasa sih buat ngerjain tugas secara digital gitu ya. Nah, itu sih maksud gue. Jadi gue melakukan berpindah ke situasi yang seperti ini ya nggak begitu sulit gitu. Menurut lo kayak gitu efektif nggak? Misal kayak cuman efektif gimana? Sini doang. Kan nih, misal deh. Gue kurang sih. Nih, misalnya biasa deh kalau sebelum ada kayak beginian nih, online gini, mereka pakai ulangan. Nah, tiba-tiba udah kayak begini, orang kan bisa nyontek-nyontek kayak begitu. Nah, gimana dong? Benar sih, banyak sih itu banyak. Nah, itu mungkin ya sebenarnya balik lagi ke diri kitanya juga ya nggak sih? Kita mau jujur kerjainnya atau kita mau ya yang penting nilai bagus aja gitu nggak sih? Godaannya makin gede sih. Gue mau nanya nih guys. Iya. Pada pas online sekolah tuh lebih niat atau enggak daripada sekolah di beneran sekolah gitu? Enggak niat. Karena online sih udah. Sih enggak ya. Enggak. Karena jujur aja kalau online kan beda tempatnya loh. Kalau offline kan di sekolah, kalau online di rumah jadinya bawaannya pengen di kasur aja, males ya. Iya, betul. Bawaannya pengen kasur. Dengerin guru gitu. Moodnya udah beda sih. Moodnya beda. Yang lebih parahnya itu nggak ngerti materinya. Iya, itu nggak. Iya, kurang jelas juga. Betul. Biasanya kan mereka cuma pikir kayak, oh ini tugas nih, kerjain lah. Nah, kalau misalnya offline kan kadang guru itu juga itu kayak, ini caranya begini nih, kayak gini. Dari tadi kita ngomong negatif, sekarang yang positif ada nggak nih? Kisah-kisah positif online nih. Kita nggak harus bangun pagi-pagi banget gak sih? Kalau menurut gue sih gitu ya. Selain itu kita juga yang paling penting tuh buat lingkungan kita lebih go green gak sih kan? Kita lebih betul banget. Waste paper, iya. Itu sih penting banget ya. Carbon trailnya dikit. Iya, kita bener juga banget itu sih. Habis bensin gitu ke sekolah. Setuju banget. Ya, biaya transportation dan lain-lain kan bisa kita salurin ke misalnya bagian internet dan lain-lain buat online ya sebenarnya. Listrik. Kalau dipikir-pikir lebih mandiri juga nggak sih? Iya, kita lebih ngatur jadwal sendiri. Jadi nyari-nyari bahan sendiri juga akhirnya, jadi biar nambah-nambah gitu nggak sih? Nah, kalau biasa kan nunggu handout dari guru, sekarang kita nyari sendiri. Iya, lebih aktif kita ya. Benar. Iya. Kalian pada lebih niat nggak kalau misalnya kita nanti kuliah online atau offline? Oh ya, kalau gue sih pengennya kalau kuliah offline karena lebih ada itulah interaksi dengan banyak teman lain. Jadinya kalau gini kan nggak ada ketemu langsung gitu, agak aneh gitu. Kalau jadi gue yang beda daerah gitu loh. Iya, benar. Ada buat tugas gitu kan. Kalau online tuh kita cuma sebatas gini doang. Kalau offline kita bisa jalan bareng, makan bareng. Jadi kesimpulan dari edukasi online tuh apa? Ada yang nangkep dari tadi intinya? Saya mungkin banyak ada plus minusnya, tapi kita harus tetap syukuri aja edukasi online itu. Betul banget, setuju. Ada yang bisa dikembangkan, tapi kita setujuin. Iya, benar banget. Karena pendidikan yang penting nggak sih soalnya? Iya, penting. Iya, pendidikan tuh penting banget. Pendidikan penting sih, sampai kita tua pun kita masih harus belajar terus. Kita selalu belajar. Edukasi moral kan.
yang paling edukasi penting dari moral, intelektual juga. Dari diri sendiri aja harus sadar. Iya, betul Kan banget. orang lain begini komen harus menjadi lebih baik, tapi dari diri sendiri tidak sadar kan kok percuma. Iya, Nah, bener betul. banget tuh, dalam Iya. juga ya Betul. omongan dari Kak Rangga ini. Asik. Kak Rangga, asik. Oke, sekian obrolan kita hari ini di podcast ini tentang edukasi, terutamanya edukasi di Indonesia nih. Nah, sekian dari Hypnos Podcast hari ini, shining out. Bye. 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 Bye.